Setelah pertemuan Ares dengan sang dewa pedang Galfarion, kita akan kembali menceritakan mengenai Ares dan perjuangannya di Tanah Suci berpedang, hingga kemudian dia terpilih menjadi Sword King setelah Ghislaine gurunya. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Pertemuan dengan Kaisar Utara. Pasca duel antara Ares dengan sang dewa pedang Galfarion yang berakhir dengan kekalahan Ares tentunya, Galfarion terlihat sekali sangat menyukai Ares. Dia tidak hanya memberikan gelar Sword Saint kepada Ares cuma-cuma dan menjadikannya sebagai center muda setelah Xenobridge dan Dinafarion, tapi dia juga memberikan bimbingan penuh secara pribadi kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga mendatangkan berbagai kesatria pedang mumpuni dari aliran pedang lainnya selain aliran Sword God untuk melatih Ares. Kemungkinan besar hal ini terjadi tidak hanya dikarenakan Ares berhasil mengalahkan Gino dan Nina dengan mudah, namun juga dikarenakan mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengalahkan sang Dragon God atau sang Dewa Naga Orsted yang juga tidak pernah bisa Galfarion kalahkan. Maka untuk memfasilitasi latihan Ares, Galfarion kemudian membayar seorang ahli dan praktisi dari aliran pedang North God untuk melatih Ares. Orang ini dikenal dengan julukannya sang pedang merak, North Emperor atau Kaisar Utara Aubert Corvée. Dia dikenal sebagai Three Sword of North God atau diterjemahkan tiga pedang Dewa Utara. Galfarion menganggap kalau mempelajari berbagai macam gaya berpedang akan meningkatkan kemampuan Ares secara drastis, mengingat sang Dewa Naga dikenal menguasai hampir semua gaya berpedang hingga setingkat God atau Dewa. Karenanya dia mengundang sang Kaisar Utara tersebut. Pertemuan antara Ares dengan para pelatihnya ini sangatlah unik, termasuk pertemuannya dengan Kaisar Utara Aubert Corvée. Suatu hari, Ares seperti biasa mengayunkan pedangnya di waktu luang ketika Galfarion tidak sedang mengajarinya teknik baru. Sejauh ini, Ares stuck dengan pelajaran berpedangnya. Meskipun saat ini dia belajar langsung kepada sang dewa pedang sendiri, dia dalam kondisi stagnan dan hampir tidak mengalami kemajuan dalam latihan yang dia lakukan. Selain berlatih dengan Galfarion, dia juga berlatih dengan Ghislaine. Namun berbeda dengan Ruijerd yang melatihnya selama Ares dan Rudeus terteleportasi ke benua iblis. Metode latihan yang diberikan oleh Ghislaine tidak terlalu dimengerti oleh Ares. Ghislaine selalu menekankan kepada Ares untuk selalu berpikir di dalam duel dan pertarungan sesuatu Ares yang lemah ketika melakukannya. Karena ketika bertarung, instingnya biasanya seringkali mengambil alih. Dan ini berdasarkan petunjuk dari Galfarion dan Ghislaine adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Terutama ketika berbicara aliran Dewa Pedang atau Sword God. Setelah Ares latihan sendirian seperti biasa, Ares berjalan sempoyongan kembali ke pelataran perguruan Dewa Pedang. Tiba-tiba seorang laki-laki menyapanya. Laki-laki ini memiliki penampilan sangat mencolok. Dia memiliki jubah berwarna pelangi dengan tato burung merak terlihat jelas di wajahnya. Rambutnya berdiri dan menekuk di tengah dengan bentuk seperti parabola. Dia juga memiliki 4 buah pedang di pinggangnya. Orang itu mulanya ingin memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Utara, namun Ares yang saat ini tidak terlalu berminat berdebat ataupun berbicara, menyuruhnya untuk menyingkir dari hadapannya. Aubert melihat ini langsung merasakan aura membunuh luar biasa keluar dari Ares. Auranya seperti binatang buas yang tak membiarkan siapapun untuk mendekatinya. Melihat ini, Aubert sang Kaisar Utara tercengang. Hanya dengan auranya saja, Ares berhasil memaksa Aubert untuk meraih pedang di pinggangnya dan bersiap untuk menebas Ares. Agak tergagap, Aubert kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pedang merak kepada Ares. Dia berusaha bersikap sopan kepada Ares dan mengatakan kalau Dewa Pedang Galfarion telah mengundangnya. Namun Ares tidak mau mendengarkan Aubert dan sekali lagi menyuruh Aubert untuk menyingkir dari hadapan Ares. Aubert pun bisa melihat Ares berusaha mengeluarkan Sword of Light atau pedang cahaya yang merupakan teknik rahasia aliran Dewa Pedang. Melihat hal ini, Aubert menyadari kalau dia mesti serius. Dia lalu mengeluarkan kedua pedangnya. Serangan secepat kilat Ares pada akhirnya berhasil ditangkis Aubert. Pedang Ares lepas dari tangannya dan dia pun melakukan salto ke belakang Aubert.
Umumnya ketika seorang pendekar pedang lepas pedangnya dari tangannya, maka dia tidak akan lagi melanjutkan serangannya. Namun Ares berbeda. Setelah pedang lepas dari tangannya, dia lalu melanjutkan menggunakan bogemnya, berusaha untuk memukul Obert. Obert melihat hal ini berusaha menebas Ares menggunakan tenaga yang mampu mematahkan rahang seseorang. Namun Ares mampu menghindar dan kemudian meraih pedangnya yang terlempar. Dalam pertarungan ini, mereka berdua hampir saling bunuh jika saja Dewa Pedang Galvarion tidak menghentikan mereka berdua. Obert pun menyadari kalau anak gadis inilah yang ada di dalam surat Sang Dewa Pedang yang disebut sebagai anjing gila. Sementara itu di sisi lain, Ares terus melaju ke pelataran utama perguruan tanpa bicara sepatah kata pun dan meninggalkan Obert tertegun di sana. Setelah peristiwa ini, Dewa Pedang Galvarion lalu menjadikan Kaisar Utara Obert Corvée sebagai pelatih Ares. Galvarion menyadari kalau Orsted sang Dewa Naga menguasai semua gaya berpedang termasuk gaya Dewa Utara yang terkenal menggunakan berbagai macam trik kotor dan tidak biasa supaya bisa memenangkan pertempuran dan pertarungan. Tidak hanya itu, dia juga telah mengirimkan surat selanjutnya untuk aliran pedang lainnya yang dikuasai oleh Orsted. Aliran tersebut adalah aliran Dewa Air atau Water God, dan untuk itu dia mengundang sendiri orang nomor 1 dari aliran Water God sang Dewa Air, Reidareia, untuk melatih para murid berbakatnya termasuk juga Ares. Latihan Ares dengan Raja Air dan berguru pada Dewa Air. Reidareia, penguasa tertinggi dari aliran pedang Dewa Air, adalah seorang perempuan tua berusia 60 tahun lebih. Dalam perjalanannya menuju Tanah Suci berpedang, dia tidak hanya datang sendiri. Reida juga membawa cucunya sang Water King alias Raja Air, Isolde Crow. Isolde ini memiliki usia kurang lebih 20 tahun dan Reida sebagai nenek dari Isolde sangat percaya diri dengan kemampuan cucunya tersebut. Setibanya di perguruan Sword God alias Dewa Pedang, Isolde pun menyadari kalau terlepas betapa bersaljunya cuaca saat itu, pakaian dari para murid dan juga para petualang di daerah Sword Sanctum sangatlah ringan. Reida lalu menjelaskan kalau bagi aliran Dewa Pedang sangatlah penting untuk menggunakan baju seringan mungkin sehingga mereka bisa bergerak dengan cepat di pertempuran. Inilah sebabnya para pengguna aliran Dewa Pedang jarang yang memakai armor berat, dan di cuaca dingin seperti ini pun mereka terlihat memakai pakaian biasa di jalan-jalan tanpa menggunakan baju hangat yang akan memperlambat mereka. Tidak lama mereka lalu memasuki dojo sang Dewa Pedang, dan di tempat tersebut mereka berdua disambut oleh seorang anak gadis. Reida sang Dewa Air langsung menyadari kalau gadis yang ada di hadapannya adalah Nina, anak sulung dari sang Dewa Pedang sendiri. Sementara itu Nina tidak menyadari mengenai siapakah wanita berusia lanjut di hadapannya. Reida kemudian mengatakan kalau wajar Nina tidak menyadarinya karena terakhir mereka bertemu Nina masih sangat kecil. Nina lalu menanyakan maksud kedatangan mereka dan Reida langsung mengatakan kalau dia saat ini ingin bertemu dengan pemilik tempat tersebut. Dengan kata lain, Galvarion sang Dewa Pedang sendiri. Nina lalu meminta nama dari sang wanita tua dan ketika dia mendengar nama Reidareia, Nina pun menyadari maksud kedatangan wanita ini dan dia langsung mengantarkan Reida dan juga Isolde ke Galvarion langsung. Nama Reidareia sendiri dikenal luas dikarenakan hanyalah pewaris gelar Dewa Air atau Water God saja yang boleh menggunakan nama ini. Karenanya Nina langsung menyadari dengan siapa dia bicara dan apa tujuan mereka kemari hanya melalui perkenalan ini saja. Mereka berdua pun lalu Nina Varion antarkan ke hadapan ayahnya Galvarion. Dan ketika berhadapan dengan sang Dewa Pedang, Reida langsung menanyakan mengenai siapakah yang ingin Galvarion ajarkan teknik Dewa Air melalui suratnya. Reida lalu menyangka kalau Nina lah yang ingin dia ajarkan teknik Dewa Air. Namun ternyata Galvarion memiliki murid lain yang ingin dia ajarkan. Dan mengingat Reidareia juga membawa cucunya sendiri, Isolde sang Raja Air, ke perguruannya, Galvarion pun mengusulkan untuk berlatih sambil melakukan sparring pula di dalam latihan mereka. Tidak lama kemudian, Gal kemudian menyuruh Nina untuk mendatangkan Ares ke tempat pertemuan mereka.
Setibanya Eris di aula utama perguruan pedang, Reida bisa merasakan aura yang keluar dari Eris membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Dia bisa melihat aura mirip seperti hewan buas yang dia temui di jalan-jalan yang dia lalui menyeruak keluar dari Eris. Namun meskipun begitu, alasan utama kenapa dia tidak memperlihatkan ekspresi berlebihan ketika Eris datang ke aula adalah segera setelah Eris melakukan latih tanding bersama cucunya, Isolde langsung dengan mudah bisa mengalahkan Eris. Kekalahan Eris ini adalah sesuatu yang wajar bagi aliran Water God atau Dewa Air. Ketenangan adalah inti dari aliran tersebut. Karenanya bagi Reida, bulu kuduknya berdiri sebentar saja ketika melihat Eris adalah sesuatu yang dia anggap sebagai kegagalan yang tidak bisa diterima sebagai praktisi Dewa Air. Galvarion lalu mengatakan kepada Eris kalau wanita tua yang duduk di sana akan mengajarkannya teknik Dewa Air. Eris yang baru saja dikalahkan Isolde terlihat sangat dongkol. Namun meskipun begitu, dia langsung berusaha untuk membungkukkan badannya kepada Reida setelah kekalahannya tersebut. Setelah kekalahan Eris, Reida Rhea pun bisa melihat dari aura kucing liar yang muncul dari Eris. Dan dia lalu berbicara kepada Gal kalau aliran Dewa Air tidak akan bisa diajarkan kepada Eris dikarenakan kepribadiannya yang berlawanan dengan esensi sesungguhnya dari aliran Dewa Air. Dia lalu mengatakan kalau mengajarkan teknik Dewa Air pada Eris membuang waktu, dan Gal ternyata setuju dengan penilaian dari Reida Rhea. Gal lalu melanjutkan kalau dia hanya ingin supaya Eris bisa melakukan sparring melawan praktisi Dewa Air supaya dirinya memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan praktisi aliran ini. Hal ini tentu saja membuat Reida agak terkejut dan bingung. Dia lalu menanyakan apa maksud Gal membuatnya mengajarkan gadis yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai aliran Dewa Air. Gal pun lalu mengatakan kalau Eris memiliki keinginan untuk mengalahkan sang Dragon God. Mendengar kalau Eris berkeinginan mengalahkan Orsted, dia lalu menanyakan kepada Galvarion apakah dia yakin Eris bisa melakukannya. Gal pun lalu mengangguk dan mengatakan kalau dia yakin Eris bisa melakukannya. Mendengar hal ini, Reida pun merasakan mendapat hiburan dan dia berkenan untuk mengajarkan Eris. Setelahnya, baik itu Eris, Isolde dan Nina lalu berlatih dan saling melakukan sparring untuk meningkatkan kemampuan mereka. Isolde tentu saja sekali lagi bisa mengalahkan Eris dengan mudah. Tidak lama setelah mereka melakukan duel berpedang, Eris terlihat tergeletak di tengah aula. Namun tidak lama setelahnya, peristiwa mengejutkan terjadi. Di duel kedua, kali ini Isolde yang dengan mudah bisa dikalahkan. Dia terlihat melakukan pose yang sama seperti Eris ketika dikalahkan dan terlentang di lantai. Dan Isolde berhasil dikalahkan oleh Nina Varion. Isolde yang agak arogan dikarenakan hampir tidak seorang pun bisa mengalahkannya, akhirnya melihat kenyataan kalau seorang Sword Saint lain ternyata bisa mengalahkannya dengan mudah. Padahal Isolde adalah seorang Water King dan pewaris langsung dari Water God. Hasil dari pertarungan mereka ini tentunya membuat Galvarion tersenyum dikarenakan hasil yang luar biasa. Meskipun begitu, Reida terlihat tenang dan mengatakan kalau kekalahan Eris adalah sesuatu yang bisa dengan mudah diprediksi. Setelahnya, kesepakatan terjadi antara Dewa Pedang dan Dewa Air, di mana ketiga gadis tersebut akan saling melakukan latihan duel dan sparring, dan akan saling berusaha untuk menutupi dan mengkritisi kelemahan berpedang masing-masing. Sebulan kemudian, maka duel mereka berakhir dalam keadaan deadlock segitiga, di mana Eris dengan mudah bisa terus-terusan mengalahkan Nina, Nina bisa terus-terusan mengalahkan Isolde, dan Isolde bisa terus-terusan mengalahkan Eris. Tidak lama kemudian, berkat interaksi mereka ini, mereka bertiga pun pada akhirnya bersahabat baik. Isolde yang selalu mengalahkan Eris kemudian memberikan masukan kepada Eris kalau dia ingin mengalahkan pengguna aliran Water God atau Dewa Air, maka Eris memiliki masalah dalam mengeluarkan pancaran aura ketidakramahan yang pada dasarnya merupakan sarapan pagi bagi pengguna aliran Dewa Air. Dengan melihat aura ini, Eris bisa diprediksi dengan mudah kapan dia akan menyerang dan akan bertahan. Sedangkan Nina hampir tidak pernah mengeluarkan emosi apapun di dalam duel mereka, dan ini pula lah yang membuat Isolde tidak bisa memprediksi pergerakan Nina. Nina sendiri beranggapan kalau duel adalah duel, dan aura membunuh yang dikeluarkan oleh Eris menurutnya tidaklah memiliki manfaat apapun.
Isolde yang seringkali mengalahkan Aries dalam duel mereka lalu mengatakan kepada Aries untuk mencoba mengganti rutinitasnya dan mulai mandi, dan bukan cuma itu, mengganti bajunya dan mulai tidur di atas kasur yang nyaman. Penggantian rutinitas ini akan membuat Aries bisa memasuki kondisi mental yang berbeda sehingga aura binatang buas yang dia selalu keluarkan bisa dikendalikan. Di sisi lain, Nina juga bertanya-tanya kenapa dia terus-terusan kalah melawan Aries ketika berduel dengannya. Pada akhirnya, Aries kemudian memberikan jawaban kepada Nina. Aura yang Aries keluarkan, dengan kata lain, tindakan bahasa tubuhnya mampu membuat Nina bergerak sesuai dengan keinginan Aries. Misalnya Aries bisa menggunakan tatapan tajamnya untuk membuat Nina bergerak sehingga Nina bisa diprediksi dengan mudah setiap gerakannya. Menurut Aries, kemampuan untuk menggerakkan musuh menggunakan aura ini diajarkan oleh gurunya sebelumnya, Ruijerd, yang kita tahu berasal dari ras demon atau ras iblis. Dia mampu menggunakan kontak mata tajam untuk membuat orang di hadapannya melompat dikarenakan rasa takut dan ngeri ketika berduel, dan pada akhirnya ketika musuh bisa kita manipulasi pergerakannya, maka kita dengan mudah bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, teknik berpedang yang dilakukan oleh Aries saat ini berasal dari teknik bertarung ras iblis yang dikenal akan auranya yang sangat ganas, dan dengan menggunakan aura ini kita bisa memanipulasi gerakan lawan atau musuh. Sayangnya, teknik ini tidak berlaku pada Isolde yang sama sekali tidak bergerak ketika Aries berusaha memprovokasinya. Ini terjadi dikarenakan teknik Dewa Air adalah teknik serangan balasan, di mana penggunanya hampir tidak bergerak sama sekali dan pada dasarnya menunggu serangan musuh terlebih dahulu sebelum melakukan serangan mereka. Karenanya, untuk pendekar pedang aliran Dewa Air sangatlah penting untuk menjaga ketenangan dan emosi di dalam duel-duel mereka. Setelah peristiwa ini, mereka pun terus melakukan latihan-latihan lagi setelahnya, dan setelah bertahun-tahun kemudian, barulah Aries mencapai kemampuan setara Isolde, sang Raja Air. Lahirnya Sword King yang baru. Sang Sword God atau Dewa Pedang Galfarion kemudian mengumpulkan para saint muda di hadapannya. Di antara yang hadir tentu saja ada Aries Greyrat, Nina Varian, dan juga Xenobridge. Kesemuanya masih muda, jenius, dan juga sudah melewati fase saint mereka. Di sini, Galfarion kemudian mengumumkan kalau dirinya akan memilih Sword King selanjutnya setelah terakhir dia menobatkan Gillen de Doldia gelar ini. Namun sebelum tes dimulai, Galfarion kemudian menanyakan satu persatu kepada Nina, Gino, dan Aries mengenai apa yang membedakan antara pendekar tingkatan saint, king, dan emperor dari aliran Sword God. Masing-masing menjawab jawaban yang berbeda. Nina menjawab kalau kekuatanlah yang membedakan mereka. Gino menjawab kalau kualitas senjatalah yang membedakan, sementara Aries menjawab kalau determinasilah yang membedakan mereka. Pada dasarnya, semua jawaban dari para muridnya tersebut tidaklah membuat Gal puas. Meskipun begitu, satu-satunya yang dia marahi di antara mereka hanyalah Gino yang menjawab seperti amatir. Karenanya, Gino tidak dianggap pantas untuk melanjutkan ujian selanjutnya menjadi Sword King, dan akhirnya Nina dan Aries lah yang berduel untuk menentukan siapa yang akan menjadi Raja Pedang selanjutnya. Aries sendiri tidak terlalu peduli dengan gelar dan menganggap kalau mengalahkan Orsted jauh lebih penting. Namun pada akhirnya duel pun tetap dimulai. Baik Nina dan Aries menggunakan pedang kayu dalam duel mereka. Meskipun begitu, kedua senjata kayu ini adalah senjata yang mematikan di tangan dua orang pendekar setingkat saint. Pedang kayu ini pada dasarnya bisa membunuh orang di tangan mereka. Sebelum berduel, Nina pun mengatakan kalau duel mereka sekarang ini mengingatkan akan pertemuan pertama antara Aries dan Nina. Namun meskipun begitu, dia juga mengatakan kalau dirinya akan menang, berbeda dengan duel pertama mereka. Tidak lama, aura membunuh yang menjadi ciri khas dari Aries keluar. Nina tidak lagi tegang seperti sebelumnya merasakan aura ini karena dia mulai terbiasa berkat duel-duelnya dengan Aries. Namun kemudian semua aura tersebut tiba-tiba menghilang dari tubuh Aries dan tiba-tiba ekspresi Aries berubah. Dia tersenyum seperti orang gila dan menakar tubuh Nina seperti predator yang akan memakan mangsanya. Secara instingtif, rasa takut mulai muncul kembali dalam diri Nina. Dia ingat betul senyum yang Aries keluarkan saat ini adalah senyum yang sama seperti yang Aries keluarkan ketika mengalahkannya berkali-kali. Meskipun begitu, Aries juga tidak bergerak sama sekali. Hal ini tentu saja sangat langka, mengingat dalam duel Aries seringkali bergerak terlebih dahulu.
Nina lalu memprediksi bahwa Ares saat ini berusaha menggunakan counter ala Not God Style atau gaya Dewa Utara, dikarenakan Ares tidak bisa menggunakan serangan balasan gaya Dewa Air yang mustahil dia pelajari. Hal ini pada akhirnya membuat mereka berdua sama sekali tidak bergerak, dan Galvarion pada akhirnya mesti mengingatkan mereka untuk memulai duel mereka. Karenanya Nina kemudian memulai maju terlebih dahulu. Dia pun mengeluarkan teknik andalan dari aliran Sword God atau Dewa Pedang, yaitu teknik Sword of Light atau pedang cahaya. Dan dia kemudian menyalurkan seluruh toki atau battle aura miliknya ke pedangnya. Namun meskipun begitu, justru malah Nina yang saat ini terkapar. Bajunya sobek namun dia sama sekali tidak terluka. Ternyata Ares menggunakan trik yang dia pelajari dari Kaisar Utara Albert Corvey, di mana dia justru mendistribusikan serangan Sword of Light dari arah yang berbeda, dan tidak hanya itu, menambahkan kecepatan melalui battle aura atau toki miliknya. Ares bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkan Nina, dan semenjak saat itulah Raja Pedang kedua setelah Gillen Dedoldia, yaitu Ares Greyrat pun lahir. Setelahnya, Galvarion lalu mengatakan kepada Ares kalau dirinya sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Ares. Dia juga menyebut Ares sebagai master dari aliran Sword God. Pemberian gelar master ini bahkan tidak pernah diberikan kepada para murid lainnya, termasuk dua Sword Emperor dan Gillen sang Sword King. Tidak pernah diberikan gelar ini, dan ini tentu saja membuat Nina dan Gino kaget. Tidak lama, Galvarion sebagai hadiah kepada Ares kemudian memberikan 1 dari 7 pedang paling berharga yang dia miliki.